2 The Voice of Love, Kekasih Tuhan, masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan kok pendeti sih? Pendeta maksud saya. Pendeta Feni Manopo dari Harvest Ministry. Sikap hati yang benar ketika menghadapi ketidakpastian. Itu topik yang sedang kami perbincangkan. Saya terkaget-kaget dengan tadi yang dibacakan Pak Feni ya. Yesaya 24 ayat pertama. Kita baru baca sampai ayat kelima. Itu kalau dibaca semuanya itu bikin kita tambah wow, iya ya. Ya, kekasih Tuhan, sembari kami berbincang-bincang, Anda mulai bisa bergabung bersama dengan kami ya. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan. Teleponnya 0315046000, SMS WA 081333060000. Mungkin Anda ingin bertanya, berdiskusi, ataupun Anda mau bersaksi berkaitan dengan apa yang kami perbincangkan, silahkan. Bicara tentang apa yang terjadi hari ini, ternyata Alkitab sudah mencatatnya. Betul. Sudah dinubuatkan. Ya. Dan penyebabnya pun sudah diungkapkan ya. Jadi nggak usah bertanya-tanya. Nggak usah bertanya-tanya lagi. Atau nuduh. Nah, itu dia. Apapun, bagaimanapun caranya, siapapun yang melakukan ya, tetap semua ternyata bumi cemar karena penduduknya. Kalau Anda masih merasa penduduk bumi, Anda salah satu berkontribusi juga mencemarkan bumi. Ya. Salah satunya tadi adalah yang paling penting adalah mengingkari perjanjian abadi. Banyak orang bilang begini loh. Enggak loh, Pak, saya ini ya taat firman, saya baca firman, saya ini menjaga hidup saya nggak pernah kok mengingkari perjanjian abadi. Banyak orang merasa, enggak, saya nggak bikin itu, Pak, gitu. Begini, saya mau bilang bahwa yang namanya orang menyadari keberadaannya di dalam dunia ini, pasti 90% manusia itu mengakui bahwa dia ada adalah karena diciptakan. Meskipun ada yang namanya ateis yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Tapi orang-orang yang saya bilang mungkin 90% atau lebih gitu ya, yang percaya keberadaannya karena diciptakan oleh pencipta. Ada satu momen atau satu titik ketika dia mendapatkan sesuatu, sadar akan dirinya, ingat penciptanya, dan dia akan berkata, Tuhan, atau terserahlah sebutannya apa, aku akan setia kepadamu. Aku mau percaya kepadamu. Aku mau beribadah kepadamu. Aku mau taat kepadamu ya Tuhan. Dan saya mau bilang, inilah salah satu janji abadi kita kepada Tuhan, yang kalau ditanya mungkin masing-masing kita ketika ditanya kapan aku berjanji, aku nggak pernah kok gitu. Nggak pernah. Ngeles ya. Tapi saya yakin namanya manusia yang menyadari bahwa dia adalah yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Ada momen-momen dalam kehidupannya dia merasakan ucapan syukur, ada kekaguman akan mungkin istilahnya hidayah yang Tuhan berikan kepada dia, karunia yang Tuhan berikan kepada dia, ketika lolos dalam sesuatu yang seharusnya tidak mungkin dia lewati tapi bisa, dan dia berkata, Tuhan, mulai hari ini Tuhan, aku akan dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya maksudkan adalah janji abadi kita kepada Tuhan. Tapi jujur saya mau bilang bahwa ya namanya manusia, kita kan sering lupa, alpa, lalai, dan kadang-kadang mungkin kita berada dalam situasi yang ya terpaksa melanggar, gitu ya, dengan alasan apapun, gitu. Atau pura-pura lupa. Nah, dan saya mau bilang semua orang bisa ada dalam keadaan seperti itu. Makanya betul Alkitab bilang, tak terkecuali kita yang bicara ini ya, melanggar perjanjian abadi. Apakah itu hanya didominasi oleh yang namanya orang awam? Oh enggak. Kenapa? Ternyata setelah datang dampaknya, istilahnya hukumannya dari pelanggaran terhadap perjanjian abadi tadi, Alkitab bilang, waduh, enggak ada yang membatasi, semua kena. Semua kena. Coba kita lihat ayat yang ke-6 itu yang lebih mengerikan. Saya baca ayat 6 ini. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi. Ya kan?
Manusia bilang, Tuhan, kalau aku diberkati, kalau aku begini, aku akan begini, aku akan... ternyata itu semua diingkari. Ya, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap. Dan manusia akan tinggal sedikit. Kaget saya baca ini. Aduh. Hari ini banyak yang mati ya. Kaget bener. Ya, Ketika lihat di satu tayangan TV ada pemakaman yang biasanya orang merayakan pemakaman, ada suku-suku tertentu itu, waduh, dengan meriah acara gitu ya. yang sangat sakral dan sangat dihargai demikian. Tapi ketika dalam beberapa bulan ini kita menyaksikan di tayangan TV, baik di bangsa kita sendiri atau di bangsa lain, pemakaman itu tidak dihadiri oleh bahkan kerabatnya, bahkan dia secara mungkin manusia kita lihat, aduh kok seperti begitu ya, dimakamkan secara massal. Ya, ini saya bilang, dan ini terjadi, aduh sangat luar biasa. Ya. Dalam beberapa bulan, 3 bulan, ada satu negara sampai puluhan ribu yang meninggal. Ya kan? Ya, bersyukur bangsa kita masih belum sampai ribuan ya, sampai hari ini ya. Tapi ini benar, penduduk bumi semakin sedikit. Terjadi apa yang dikatakan oleh Alkitab. Air anggur tidak menggirangkan lagi. Kafe-kafe pada tutup sekarang. Ya kan? Ya. Siapa yang pergi ke kafe sekarang? Siapa yang mau pergi? Nggak ada. Takut lah. Ada lah kafenya beberapa. tutup, Pak. Kafenya tutup. Nggak boleh duduk di situ juga. Take away sekarang. Betul. Pohon anggur merana dan semua orang yang suka hati mengeluh. Dulunya, waduh, happy, enjoy gitu. Sekarang nggak bisa. Mall-mall pada sepi gitu. Kegirangan suara rebana sudah berhenti. Banyak yang berhenti. Keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam. Perkumpulan sekarang nggak boleh. Ya kan? Beramai-ramai. Meskipun itu alasannya untuk ibadah, nggak boleh. Ya kan? Dan kegirangan suara kecapi sudah terhenti. Banyak hal yang kita lihat ini menjadi kenyataan. Tiada lagi orang minum anggur dengan bernyanyi. Artinya, waduh, happy sekali ya. Arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Artinya dulunya suatu kesukaan, ketika dimakan, diminum, sekarang itu, aduh, rasanya ya itu. Kota yang kacau, riuh, sudah hancur. Hancur mungkin bukan fisiknya, tapi hancur mungkin sistemnya. Nah, orang bilang banyak sistem yang hancur, ya kan? Bersyukur hari ini kita mendengar dolar sudah stabil kembali. Ya. Banyak sistem yang nggak bisa dipulihkan, ya. Terus ayat yang ke-10 ini yang terjadi betul-betul hari ini. Setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Banyak orang nggak mau terima tamu sekarang. Ya, saya kemarin waktu dihubungi oleh salah satu pengurus dari radio, Pak, bisa keluar rumah? Saya bilang, untuk apa? Ya ini untuk ngisi di radio. Pagi. Oh nggak apa-apa, untuk pelayanan boleh. Ya karena kita juga banyak kali kita demi untuk kebutuhan perut kan kita keluar juga, tetap keluar. Apalagi, dan nggak apa-apa kan? Ya, gak selama apa-apa, kita melakukan protokol kesehatan yang di sana. Saya bawa juga ini. Bawa masker juga. Tadi saya minta dilepas karena supaya wajahnya kelihatan ketika di video. Dan ini sudah sudah disterilkan semuanya ya. Jadi kita juga taat mengikuti anjuran pemerintah. Jarak kita ini satu meter ya. Ada juga hand sanitizer di depannya. Sanitizer ada. Ini bentuk dari pemulihan ketaatan. Kalau dulu hancur karena ketidaktaatan, jadi kita harus taat. Tadi kami juga tidak salaman. Tidak salaman, ya. Betul. Dan di ruangan ini tidak banyak orang. Tidak banyak orang. Cuma betul. Cuma yang dibatasi orang. Kan sebetulnya perkumpulan 5 sampai seterusnya tidak boleh, gitu ya. Jadi kita memulihkan ketaatan. Oke. Lanjut ya. Ya. Oke.
Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur. Segala sukacita sudah lenyap, kegirangan bumi sudah hilang. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan. Pintu-pintu gerbang telah didobrak. Ini menggambarkan tentang hancurnya sistem dalam kota atau berubahnya keadaan. Itulah maksudnya ya. Sebab beginilah akan terjadi atas bumi di tengah-tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun, seperti pada waktu pemetik susu apabila panen buah anggur sudah berakhir. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai demi kemegahan Tuhan, mereka memekik dari sebelah barat. Nah, saya mau bilang bahwa apa yang saya baca ini adalah satu nubuatan yang disebut nubuatan akhir zaman. Dan ini yang kita baca tadi itu ya boleh mungkin dibilang 70% sementara kita alami sekarang. Gitu? Meskipun ada orang bilang, oh ini masih icip-icip Pak dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi icip-icip ini aja banyak orang udah mulai teriak-teriak ya. Pasti akan kehidupannya. Nah, saya masuk kepada ayat yang ke-15. Bagus di situ, ayat 14. Ini respon yang terbaik, sikap yang terbaik bagi setiap orang yang ada dalam situasi ini. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai demi kemegahan Tuhan. Itu ya, fenomena tentang keadaan dunia sudah selesai sampai ayat yang ke-13. Oke. Mereka memekik dari sebelah barat. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur. Nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian, hormat bagi yang maha adil, dan seterusnya dan seterusnya. Saya beberapa waktu lalu dikirimi orang tentang beberapa video dari salah satu bangsa atau bahkan ada beberapa bangsa. Mereka mulai kembali menyanyikan nyanyian-nyanyian rohani, bukan di gereja, tapi di jalan-jalan dengan pengarah suara, dan banyak orang yang ada di luar rumah, di dalam rumah, mereka pada saat berdiri di tempat yang sama mulai mengangkat tangan dan memuji Allah. Ya. Itu ada beberapa negara saya lihat. Ya, bahkan mereka di pinggir-pinggir jalan berdoa, menyembah Tuhan, berseru memanggil nama Tuhan. Ada yang menyanyi dengan nyaring, ada yang bersorak-sorai. Ada juga yang TikTok kan gitu ya. Saya bilang, wah ini luar biasa ini. Ini ada fenomena yang luar biasa yang terjadi gitu ya. Ya, saya bilang begini, wah ini ternyata sebelum Pak, saya sebutkan nama Pak Desem apa nih? Tung Desem Haringit menyerukan, ayo bersukacita, ayo bersorak-sorai. Kita harus bersukacita karena dia ternyata sempat kena dan dia mengalami perawatan yang luar biasa. Tapi dia bilang ternyata ini bisa diselesaikan dengan hati yang gembira. Bukan mungkin satu-satunya. Orang yang belum kenal Tuhan Yesus ngerti loh ya. Ngerti. Harusnya kita yang kenal Tuhan Yesus itu lebih tahu ya. Nah, ini saya mau bilang bahwa ternyata ketika fenomena tadi dan penyebabnya sudah kita temukan bahwa ada pelanggaran manusia terhadap Tuhannya, penciptanya, ada pelanggaran tentang janji abadi kita, janji setia kita kepada Tuhan, dan akhirnya penduduk dunia seperti ini kacau balau, hampir semua bangsa mengalaminya. Meskipun ada bangsa yang belum kena sama sekali, ada, memang ada. Tapi saya mau bilang bahwa begini, ini hampir 200 negara, bahkan mungkin sudah lebih ya. Lebih Pak. 200 lebih gitu. Hampir 300 kan ya. Sebagian besar sudah mengalami. Yuk kita kembali ingat perjanjian abadi kita. Dan sikap yang pertama yang mulai kita harus ambil yaitu seperti umat Tuhan pada zaman itu. Di ayat yang ke-14 dikatakan, dengan suara nyaring mereka mulai bersorak-sorai demi kemegahan Tuhan,
mereka memekik dari sebelah barat sampai ke timur, artinya ini memenuhi seluruh dunia, kesadaran untuk berseru kepada Tuhan. Seluruh dunia dengan nyaring, gitu ya, mulai ingat kepada Tuhan. Dengan nyaring mulai merasa bahwa manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan nyaring dan sadar bahwa sukacita di luar Tuhan, ya, mungkin yang pernah dinikmati sebelum suasana ini terjadi ternyata tidak bisa menjawab. Tapi kegirangan yang didapat karena menyerukan nama Tuhan, sadar akan keberadaan Tuhan, inilah yang saya bilang sikap hati yang baik. Mungkin kita akan lanjut kepada pasal yang ke-25, ya, karena sudah selesai. Coba kita lihat di pasal yang ke-25, ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Ya Tuhan, Engkaulah Allah, aku meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu, sebab telah Engkau membuat kota itu menjadi timbunan batu dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Artinya kota yang kuat, tidak ada lagi yang kuat sekarang, ya. Nah, itu kenapa? Ya, ketika Tuhan melaksanakan kehendaknya. Sebab kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Tidak ada kota yang bilang kami hebat, kami kuat. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota dan tidak dibangunnya lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu, sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang yang gagah dan sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah dan sombong ditiadakannya. Nah, saya ambil satu kesimpulan di dalam ayat yang telah kita baca tadi, bahwa ketika manusia menyadari bahwa semua itu diizinkan oleh Tuhan, oleh karena pelanggaran, karena ketidaktaatan yang dilakukan oleh manusia, maka sikap ini yang perlu kita ambil, yaitu apa? Ingat kepada Tuhan. Sekali lagi, apa? Ingat kepada Tuhan. Dalam momen seperti inilah kita mulai ingat kepada Tuhan, mengakui kembali adanya yang berdaulat dalam hidup kita. Dan hanya Tuhan satu-satunya tempat perlindungan kita. Itu. Tidak ada, memang ini saatnya kita tidak bisa lagi mengandalkan uang kita, kedudukan kita, kekayaan kita, nama besar kita, nggak bisa diandalkan semuanya. Saya kemarin dapat video dari seorang yang katanya kena di Surabaya Barat sana, seorang wanita, disiarkan oleh beberapa teman. Dalam video itu dia bilang begini, saya sudah menjaga apa yang disebut ketaatan itu terhadap misalnya menjaga kesehatan lah, jaga jarak lah, baik di rumah maupun di luar rumah. Tapi tetap kena. Tapi dia bilang saya nggak tahu ya, sudah sehat atau orang itu malah saya dengar meninggal kalau tidak salah. Dia bilang saya nggak tahu saya itu kenanya di mana. Saya nggak tahu itu saya kenanya di mana karena saya taat. Saya cuci tangan, juga jaga jarak, tapi kok saya tetap kena katanya. Tapi ada hal yang luar biasa, dia bilang, saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara yang di luar sana, hati-hati, kita tidak tahu di mana kita kena. Waspada, itu aja yang saya tahu. Dia bilang waspada, karena kita nggak tahu kita kena di mana. Saya cuma ketika dia bilang
jaga jarak, hati-hati, kita nggak tahu, mungkin melalui uang dan lain sebagainya. Saya cuma bilang, iya ya, inilah keterbatasan manusia. Ya. Kita memiliki keterbatasan-keterbatasan Betul. yang kita tidak sadari selama ini ya. Kalau saya lihat orangnya ya ekonominya kuat itu, dari kan kelihatan ya, ya, latar belakangnya. Tapi ternyata, dan satu hal yang kita lihat juga, loh, kemarin ada orang bilang, loh aneh ya, dokter pun kena loh, Iya. katanya, yang merawat juga kena. Dan saya cuma bilang, di sinilah satu kesimpulan yang kita bisa dapatkan adalah bahwa berserah kepada Tuhan, ingat kepada Tuhan, kembali mengakui kedaulatan Tuhan, itu adalah sikap yang terbaik. Oke. Jadi artinya begini, kalau kita sudah punya sikap berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan yang memberikan rancangannya, tidak pernah ada yang salah. Ya. Saya tidak bisa mau bilang, oh itu sudah buktinya mereka-mereka itu yang percaya kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan, sudah jadi korban dan sudah ya dipanggil oleh Tuhan. Loh, terus gimana dengan mereka? Saya mau bilang, ya kalau dengan mereka, saya mau bilang, kalau kita memang tetap orang yang beriman kepada Tuhan, berarti memang sudah waktunya juga. Ya. Ya kan? Jadi nggak usah takut. Ya, sudah waktunya. Karena ternyata ada yang meninggal, tapi banyak juga yang sembuh. Iya. Iya dah? Ya. Ada yang meninggal, ada yang sembuh juga. Berarti kembali tadi kepada kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Kita Ya. sudah lakukan bagian kita dan kedaulatan Tuhan yang terjadi. Betul. Oke. Untuk Baik. sekarang ini kita ya harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Karena ternyata ini ada intervensi Tuhan juga, Ya. tapi dari kita sebagai manusia yang harus juga mulai menyadari akan hal itu. Baik. Kekasih Tuhan, silakan Anda bisa bertanya, bergabung, menyusul yang sudah bergabung. Sabar ya. Kami akan segera tanggapi pertanyaan-pertanyaan Anda sesaat lagi. Anda bisa menyusul ya, telepon boleh, SMS atau WA, saya buka untuk Anda. Kami kembali dan menanggapi pertanyaan Anda sesaat lagi.